Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali perjumpakan kami dalam Renungan Bina Iman. Dan kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi, kami semakin diasah, kami semakin dipimpin untuk menjalani kehidupan ini. Dan semakin hari semakin memadatkan pilihan kami untuk serupa dengan Engkau melalui firman-Mu ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, dalam kehidupan ini terkadang kita melihat bungkus daripada melihat isi. Maksudnya apa? Kadang-kadang ketika kita menerima berita, kita menerima renungan, kita menerima perkataan atau kita menerima nasihat, kita melihat siapa dulu dong yang menasehatin. Artinya apa? Bungkusnya dulu. Kalau yang menasehati itu tidak bisa dipercaya, kalau yang menasehati itu orang yang tidak berkenan sama saya, kalau yang mengatakan itu seseorang yang mungkin tidak setuju sama pendapat saya, atau yang mengatakan itu bukan orang terkenal, maka dengan mentah-mentah kita langsung, oh tidak mau, no. Karena apa? Kok kamu tuh siapa? Tanpa kita mendengarkan dulu esensi apa yang mau dikatakan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kita jumpai berkata sesuatu dan orang tersebut orangnya mungkin terkenal berpendidikan, terkenal di media sosial, mungkin baik sama kita, langsung semua perkataannya kita dengarkan. Karena apa? Sosoknya terlebih dahulu. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, itulah fenomena kita melihat bungkus daripada melihat isi. Ternyata saudara-saudara, fenomena ini bukan hanya terjadi saat ini. Namun pada zaman Tuhan Yesus pun terjadi demikian. Orang menilai bungkus daripada isi. Orang menilai siapa yang ngomong daripada apa yang dikatakannya itu. Kita buka bersama-sama dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Matius pasal 13 ayat 54 sampai 58. Tibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, disinilah kita melihat fenomena orang menilai siapa yang ngomong dulu tanpa mau mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau tanpa menerima apa yang dikatakan. Wah, kalau yang ngomong ini meragukan, sama seperti orang banyak pada waktu itu ya. Siapa sih yang ngomong ini? Omongannya baik, tapi yang membawakan siapa sih? Oh Yesus, itu kan anak tukang kayu, anaknya Yusuf dan Maria, saudaranya itu, saudara perempuannya sekarang masih ada. Wah kalau gitu apa yang bagus karena disampaikan oleh orang yang menurut kita nggak bagus, maka udahlah apapun yang dia katakan nonsens, saya nggak mau terima. Apapun yang dia katakan saya nggak mau dengerin, lupakan saja. Maka dari itu ayat 57 terus terang dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pun kita diingatkan, terkadang kita seperti itu. Kita melihat bungkus daripada melihat isi. Siapa sih yang ngomong? Wah kalau yang ngomong itu nggak dipercaya, kalau yang ngomong itu mungkin tidak baik sama saya, kalau yang ngomong itu mungkin meragukan siapa dia, maka dari itu udah nggak usah dengerin. Tetapi saudara-saudara sebaliknya, wah kalau yang ngomong itu orang yang terkenal, orang yang katakanlah baik sama kita, semua didengerin tanpa filter. Nah hari ini saudara-saudara kita kembali diingatkan, bisa saja Tuhan bersuara, dalam tanda kutip ya saudara-saudara ya, bisa saja Tuhan menyapa, bisa saja Tuhan berbicara melalui orang-orang yang mungkin tidak kita pandang dirinya.
Bisa saja Tuhan bersuara mengingatkan Anda dan saya. Bisa saja Tuhan bersuara untuk menguatkan Anda dan saya melalui orang-orang yang mungkin tidak kita duga. Mungkin orang yang lain yang tidak kita sangka. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita kembali diingatkan. Yuk jangan terjebak oleh bungkusnya. Siapa yang ngomong? Tetapi lihatlah apa yang ia katakan. Jangan-jangan itu dipakai Tuhan untuk membangun Anda dan saya. Amin.